Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus setia. Karena kesetiaan Tuhan, malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan yang membawa kita malam hari ini boleh berada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Besar dan amin. Ajaiblah karyamu, ya Yesus Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu.
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ini pengakuan kami Bapa. Sebab Kau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh, layaklah segala bangsa. layaklah segala bangsa Oh, sujud kepadamu. sebab Kau Allah yang Layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, Allah yang setia, setia di hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang melindungi kami. Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Ya Tuhan, kami tahu Engkau bersama kami. Kami tahu Engkau selalu ada di kami. Dan ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hidup kami Bapa. Amin. Ya Yesus. Ya, ini kerinduan setiap pribadi kami. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. amin. Kuasamu mengubah hidupku, Amin. Satu yang ku rindu, yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. oh, satu
meriah untuk Tuhan. Ya, Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ya, Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu malam hari ini di Ya, tengah-tengah kami Tuhan. Satu yang kami rindu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Hadirlah Engkau di tempat ini amat terlebih dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Sesi yang kedua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan pakai secara luar biasa Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami halaukan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya di ruangan ini. Amat terlebih dalam setiap hati dan pikiran kami agar fokus kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, layakan kami lebih lagi bersorak bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Rindu bertemu dengan Yesus. Siap bertemu dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian. Bertemu dalam kasih. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, bertepuk dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, amin. Oh Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta, amin. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, amin. Setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, amin. Ya Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. 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 Masih rindu memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini untuk Tuhan. Amin. Katakan
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Amin. kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, amin, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Amin, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Engkaulah Raja, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Engkaulah Raja lagi, Engkaulah Raja atas dunia, amin Tuhan, amin. Ya Yesus, ya Yesus, kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, sorat kemuliaan, amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, amin, Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
juga harus berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ya Yesus. Amin. Amin. Katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Amin Yesus. Ya, haleluya. Amin Tuhan. Amin. ya Lagi katakan, tiba saatnya. tiba saatnya kami Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. yo keselamatan Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. kami naikkan pada Anak Domba Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. kemuliaan, Kemuliaan bagi-Nya selamanya. kemuliaan, 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 Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Engkau dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Tak ada pribadi yang kami kenal seperti pribadi-Mu. Haleluya. Kemanapun kami berada, kemanapun kami berada, kami tahu Engkau tetap bersama kami. Haleluya Yesus. Haleluya Manakah kami Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya
mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Benar. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lagi katakan kemanakah kami Mencari kasih sejati. Oh Yesus, Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Keajaiban-Mu. Oh, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. oh, kami perlu Kau. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang setia, Engkau yang mulia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi glory bagimu Yesus. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memproteksi kehidupan kami. Engkau ada di setiap lembah kedalaman kami, bahkan di jurang sekalipun Engkau ada bersama dengan kami. Oh, Yesus. Amin. Yesus. Ya Yesus. Kami perlukan Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami Amin. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban. kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak Dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau ada dalam hidup kami. kami perlukan keajaiban. Amin, 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 amin. Butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami ada, kami sehat, kami kuat, semuanya tidak terlepas dari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan oleh hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Kami ingin dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pelita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami. Kami fokuskan pikiran kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Agar supaya apa yang hamba sampaikan saat malam hari ini, semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya silakan duduk kembali. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena penyertaannya, karena cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya, sehingga saya ada, kita semua ada di tempat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Saya juga bersyukur lewat penanggung jawab yang ada, sehingga saya dipercayakan saat malam hari ini
untuk sama-sama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah yang akan saya bawakan saat malam hari ini adalah penyertaan Tuhan. Katakan di samping kiri kanan kita, kita ada karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Nah kita ketahui bahwa dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang kita sebagai hamba-hamba Tuhan sangat memerlukan yang namanya penyertaan Tuhan, amin. Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, amin. Karena itu di malam hari ini, kita ada karena penyertaan Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, haleluya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, saat malam hari ini saya akan membawakan satu tokoh Alkitab. Tadi sudah sempat disinggung yaitu Yusuf. Nah kita bisa melihat bagaimana Yusuf yang selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Yusuf yang selalu berhasil karena ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah mari sama-sama kita buka di dalam Kejadian. Kita buka dalam Kejadian 39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya undang semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Masih semangat? Saya yakin dan percaya Tuhan akan mempersiapkan sesuatu hal yang besar untuk kita, amin. Ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, amin. Nah Kejadian 39 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Nanti saya bacakan, saudara-saudari baca di tempat masing-masing. Puji nama Tuhan. Nah lembaga Alkitab membeli perikop Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih. Nah saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf yang selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan karena penyertaan Tuhan. Namun keberhasilan Yusuf bukanlah secara instan. Atau keberhasilan Yusuf bukan karena secara langsung. Tetapi sebelum Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang akan dia lewati. Akan ada yang namanya
pencobaan-pencobaan bahkan hal-hal yang menyakiti hati Yusuf. Sekali lagi saya katakan bahwa keberhasilan Yusuf tidaklah instan. Amin. Tetapi ada beberapa hal yang sangat menyakiti hati Yusuf. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat menyakiti hati Yusuf. Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kalau kita memperhatikan juga di dalam ayatnya yang ke-28 di situ dikatakan, di ayat 24 di situ dikatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Di sini kita bisa melihat saking bencinya saudaranya kepada Yusuf, dia sampai dilemparkan di dalam sumur. Di situ Alkitab mencatat bahwa sumur itu kosong, tidak berair. Nah, di dalam ayat yang ke-28 di situ dikatakan, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Setelah Yusuf dibuang ke dalam lubang sumur, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Bahkan kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf sudah sampai di tanah Mesir, di Mesir pun dia merasa sengsara, dia difitnah, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat menyakiti hati Yusuf. Itu adalah hal-hal yang selalu membuat hati Yusuf sakit. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, walaupun penderitaan, tantangan, bahkan hal-hal yang menyakiti hati Yusuf silih berganti datang dalam kehidupannya, Yusuf tidak pernah mengeluh. Amin. Yusuf selalu terobos apa yang menjadi penghalang dalam setiap kehidupannya. Yusuf selalu terobos apa yang menjadi proses dalam setiap kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia tidak peduli. Dia tidak protes. Bahkan Yusuf dijual ke tanah Mesir, dia tidak protes. Bahkan setelah dia ada di tanah Mesir, dia difitnah dan dipenjarakan. Tetapi dia sama sekali tidak protes dengan apa yang Tuhan izinkan datang dalam setiap kehidupannya. Amin. Tetapi walaupun ada begitu banyak hal-hal yang menyakiti hidupnya, Yusuf selalu tabah, Yusuf selalu mampu, Yusuf selalu berjuang untuk melawan setiap penderitaan yang datang dalam setiap kehidupannya. Setiap penderitaan yang dialami Yusuf, dia selalu melewati karena dia takut akan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita di malam hari ini. Jadi keberhasilan Yusuf tidaklah secara instan atau secara langsung berhasil. Tetapi ada yang namanya penderitaan. Nah, bagaimana Yusuf bisa disertai bahkan selalu berhasil dalam segala hal? Apa yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf? Nah, di sini ada 4 poin yang saya catat. Kunci keberhasilan Yusuf di poin yang pertama adalah Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Kejadian 39 ayatnya yang
7 sampai yang ke-9. Sudah perhatikan, saya bacakan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak ada lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Di sini kita bisa melihat Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf di dalam ayatnya yang ke-9b? Yusuf tidak mau melakukan sesuatu perbuatan yang keji di hadapan Allah. Bahkan di dalam hal-hal apapun Yusuf takut melakukan dosa, amin. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Setelah kita diterjunkan dalam pelayanan, pasti akan ada tawaran-tawaran, pasti akan ada godaan-godaan yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Sehingga itu akan menjatuhkan kita dalam dosa. Tetapi ketika kita selalu hidup takut akan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Takut akan Tuhan artinya setia melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk setia, kita harus setia. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk taat beribadah kepadanya, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Ada begitu banyak godaan-godaan di luar sana. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita terjun di dalam pelayanan. Tetapi semuanya itu tidak akan tergoda dalam setiap kehidupan kita ketika kita takut akan Tuhan. Jadi di poin yang pertama ini, bagaimana Yusuf bisa disertai bahkan selalu berhasil dalam segala hal. Yusuf takut akan Tuhan. Amin. Nah di poin yang kedua, mari sama-sama kita buka di dalam Kejadian 41. Apa yang menjadi kunci sehingga Yusuf bisa disertai bahkan berhasil dalam segala hal. Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Saya minta Fernando Su bacakan. Amin. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Jadi kunci dari kenapa Yusuf bisa disertai dan dibuat berhasil oleh Tuhan, karena Yusuf penuh dengan Roh Allah. Amin. Nah di sini firman Tuhan katakan Yusuf penuh dengan Roh Allah. Setiap tantangan yang dia alami, ketika dia dibenci saudara-saudaranya, ketika dia dibuang ke lubang sumur, bahkan ketika dia dijual ke tanah Mesir, bahkan setelah dia di tanah Mesir, dia dipenjarakan, dia difitnah dan dipenjarakan. Tetapi apa yang memampukan Yusuf? Firman Tuhan katakan Yusuf penuh dengan Roh Allah. Jadi Roh Allah yang memampukan Yusuf untuk melewati setiap tantangan dalam setiap kehidupannya. Roh Allah yang memampukan
Yusuf menghadapi setiap penderitaan-penderitaan yang dia alami. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita terjun di dalam pelayanan, itu tentunya tidaklah mudah. Amin. Pasti akan ada yang akan kita alami setiap masalah, setiap problem-problem yang akan kita hadapi. Bahkan hal-hal yang sangat membuat kita sakit. Tetapi ketika kita hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus, bahkan kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, apapun yang ada di depan kita, kita akan terobos bersama dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menjadi penghibur dalam setiap kehidupan kita ketika kita dalam kesengsaraan. Meskipun setiap persoalan, meskipun setiap problem silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Maka di Yohanes 14 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, Roh Kudus akan menjadi penolong dalam hidup kita. Di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, Roh Kudus yang menjadi penghibur dalam hidup kita. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, Roh Kudus yang akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita ketika kita menyeleweng dari jalannya Tuhan. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita ketika kita menyakiti hati Tuhan. Bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam kesesakan sekalipun, Roh Kudus juga berperan untuk menjadi penolong hidup kita. Roh Kudus juga akan menjadi peran untuk menjadi penghibur ketika kita dalam kesesakan. Kita lihat Yusuf, dia bisa melewati setiap tantangan, setiap persoalan-persoalan yang silih berganti datang dalam setiap kehidupannya. Firman Tuhan katakan, Yusuf penuh dengan Roh Allah. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita biarkan Roh Kudus yang akan berkarya dalam hidup kita. Kita biarkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan dalam hidup kita. Di poin yang kedua, Yusuf bisa disertai bahkan selalu berhasil dalam segala hal. Karena Yusuf penuh dengan Roh Allah. Begitu juga dalam hidup kita. Kita akan dibuat berhasil. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita perbuat untuk melayani Tuhan, pasti dibuat berhasil. Amin. Haleluya. Nah, di poin yang ketiga, masih di pasal yang 41 ayatnya yang ke-39. Saya minta Rio Singko membacakan. Jadi membuat Yusuf berhasil dalam segala hal. Salah satunya Yusuf adalah orang yang bijaksana. Amin. Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi dari Firaun.
Dia bisa menjelaskan arti mimpi dari Firaun sesuai dengan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan, masalah, dan peristiwa sehingga memancarlah keadilan. Amin. Jadi ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi seorang gembala, mungkin akan ada yang namanya perselisihan dalam jemaat. Akan ada problem-problem, bahkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam jemaat. Tetapi saudara, ketika kita menjadi seorang yang bijaksana, ketika kita menjadi orang yang berakal budi, apapun yang jadi permasalahan dalam pelayanan kita, kita akan selalu memancarkan keadilan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Haleluya. Lanjut di poin yang keempat. Bagaimana bisa Yusuf disertai bahkan selalu berhasil? Poin yang keempat, mari sama-sama kita buka di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya minta Yudi Gobel bacakannya. Kejadian 50 ayat 19 sampai yang ke-21. Dengan saya membacakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan itu. Jadi apa yang membuat Yusuf berhasil dalam segala hal? Di poin yang keempat di sini saya catat, Yusuf adalah orang yang murah hati. Kita bisa melihat kehidupan Yusuf yang sudah dibenci saudara-saudaranya. Kita melihat, kita membacakan Yusuf bagaimana dia dilemparkan ke dalam sumur, bahkan dijual. Tetapi Yusuf sama sekali tidak membalas saudara-saudaranya. Itu artinya Yusuf adalah orang yang murah hati. Dia bukanlah orang yang pendendam. Walaupun Yusuf tahu apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya dalam hidupnya. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Terlebih khusus kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang yang selalu saling mengampuni satu sama yang lain.
Kita harus menjadi orang yang tidak pendendam. Agar supaya apa yang menjadi rencana-rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan membuat segalanya berhasil. Amin. Nah, jadi keberhasilan Yusuf itu karena keempat hal ini. Yang pertama, Yusuf takut akan Tuhan. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang penuh dengan Roh Allah. Yang ketiga, Yusuf adalah orang yang bijaksana dan berakal budi. Dan yang keempat, Yusuf adalah orang yang murah hati. Amin. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita patut mencontohi seorang Yusuf. Kita lihat bagaimana penderitaan yang dia alami. Dia tidak pernah protes dengan apa yang Tuhan izinkan datang dalam setiap kehidupannya. Meskipun tantangan, meskipun rintangan, walaupun penderitaan sekalipun, dia tidak pernah protes dengan apa yang dia alami. Dia selalu dibuat berhasil karena keempat hal ini. Begitu juga dalam hidup kita. Kita harus tanamkan keempat hal ini dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi poin-poin saat malam hari ini. Amin. Jadi untuk mencapai suatu keberhasilan yang disertai Tuhan, keempat hal ini harus ada dalam hidup kita. Ketika keempat hal ini sudah ada dalam hidup kita, maka penyertaan Tuhan menjadi milik bagian saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada sampai saat malam hari ini, itu bukan kebetulan Tuhan, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf yang tidak pernah mengeluh dengan apa yang jadi dalam kehidupannya. Yusuf tidak pernah protes dengan proses yang dia alami. Roh Allah yang selalu menuntun kehidupannya. Roh Allah yang memampukan Yusuf untuk melewati setiap tantangan dalam hidupnya. Dia membuat penerobos setiap tantangan dalam hidupnya bersama Roh Allah. Yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf adalah Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai Yusuf. Tuhan yang selalu membuat segala sesuatu berhasil. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak tergoda dengan apa, rayuan-rayuan apapun yang datang dalam setiap kehidupannya. Yusuf sama sekali tidak menyakiti hati Tuhan. Ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat malam hari ini kami mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kami tahu Tuhan hanya Engkau penolong dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain yang mampu menjaga melindungi kami Tuhan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus penuhi kami sekarang. Agar hidup kami dikuatkan ketika kami terjun dalam pelayanan. Hanya Roh Kudus yang akan menopang hidup kita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Amin. Biarlah Roh Kudus mengambil alih hidup kami. Agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat hari ini. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Aku pun Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab yang ada. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Suatu kenyataan ketika Tuhan menyertai Yusuf, maka dia menjadi orang yang berhasil, kuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Dimasukkan juga dalam sumur, dimasukkan di penjara, tetap dia kuat. Bahkan dia mengatakan proses itu tidak masalah. Kalau Tuhan izinkan itu bukan untuk membuat dia harus menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tetap yakin kalau Tuhan izinkan, maka ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia alami. Amin. Itu sebabnya saudara, mari minta kekuatan Roh Kudus dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa kita tidak kuat dengan kekuatan kita. Kalau Roh Kudus ada, kita pasti akan mampu. Tuhan menyertai kita, Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga kita mampu dalam menghadapi segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang besar, yang melebihi segala sesuatu dalam dunia ini. Masalah kecil dibanding dengan kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu apa masih ada apa yang saudara hadapi, persoalan yang berat mungkin saudara hadapi, keluarga saudara atau apapun
Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kalau Tuhan tolong Yusuf, Tuhan juga akan tolong kita. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sukses, berhasil. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar. punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, 5 menit saya akan berikan kesempatan saudara untuk berdoa, menyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Sebelum saya akan akhiri dalam doa bersama, saudara bisa berdoa, sampaikan keluhanmu. Tuhan memang tahu isi hatimu, tetapi Tuhan juga mau kita menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Haleluya, saya akan berikan kesempatan 5 menit ini saudara berdoa. Apa yang saudara rasa berat untuk saudara hadapi saat ini, dalam doa ini kita mau bawa semua persoalan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar, Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara nyatakan itu. Firman Tuhan katakan jangan khawatir, tetapi nyatakan itu dalam doa kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bawa semua persoalan kami. Amin, haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau mampu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, hebat Engkau. Haleluya, kuasa-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Sebagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan, Tuhan juga menyertai kita, sehingga kita mampu, kita kuat menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
nyanyikan pujian, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Seperti Yusuf, dia tidak tinggalkan. Kita juga dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Masalah yang kita hadapi kecil buat Tuhan. Itu sebabnya tetap percaya dan berharap kepada Dia. Karena Dialah yang mampu. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami tahu Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah dikuatkan lewat firman-Mu. Dan kalau Tuhan sudah menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan, tolong Tuhan setiap masalah yang kami hadapi. Kami tahu Engkau lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Persoalan yang kami hadapi kecil di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari Tuhan kuatkan kami terus. Dan biarlah setiap persoalan yang kami hadapi, Tuhan yang nanti akan menyelesaikan. Dan kami tahu segala sesuatu itu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang luar biasa, sanggup akan menolong kami. Keluarga-keluarga kami yang menghadapi juga masalah, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan menolong mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau ada yang menghadapi persoalan yang berat, Tuhan Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang belum diselamatkan. Keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan Alumisab yang sementara merintis pelayanan baik sebagai tenaga siap pakai, bahkan yang program misi dimanapun mereka berada, segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan dan bela mereka Tuhan ketika mereka menghadapi berbagai persoalan. Terima kasih banyak Bapak, siswa-siswi juga yang ada di Malaysia kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya mereka akan bertahan Tuhan dalam proses panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jaga kami dan biarlah kami sebentar beristirahat. Tuhan tolong dan lindungi kami semua. Terima kasih, kami akhiri doa kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Amin.